Pada tema kali ini saya akan membahas puasa sehat, ibadah maksimal. Harapannya pada saat kita melaksanakan ibadah puasa tadi, kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan. Dan itu membutuhkan tekad dan membutuhkan fisik yang kuat. Tapi secara fakta, banyak yang tidak nyaman secara fisik selama puasa Ramadan. Biasanya pada hari kelima, itu sudah mulai ada gangguan di dalam lambung. Akhirnya hari ke-6 ke-7 sangat susah payah untuk puasa penuh. Padahal ada keinginan besar untuk puasa. Jadi banyak sering bolong dan akhirnya tidak bisa maksimal. Kemudian saya dapat data bahwa setelah Ramadan biasanya banyak sekali penyakit dadakan muncul. Jadi yang dulu diabetes ya kambuh lagi, kemudian hipertensi dan juga macam-macam, gangguan perut juga banyak. Padahal dalam konteks puasa itu mestinya banyak manfaat untuk membuat kita itu tambah sehat. Di sini akan kita kupas gimana kerahasiaan skema manusia yang sudah Allah sematkan di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang utuh selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya ngajak Bapak Ibu untuk berpikir dan mencari solusinya. Dan ini saya tulis dalam namanya konsep Karnus, yaitu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari sang pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Kita belajar manusia seutuhnya, sebagaimana Allah menciptakan kita dan membuat hukum-hukum di dalam tubuh kita dan hukum di dalam alam semesta ini. Manusia adalah sekian triliun sel dan setiap sel butuh nutrisi. Maka kita tahu bahwa pada saat puasa, sel pun juga turut puasa. Tetapi dia tetap butuh energi dasar, tergantung pada aktivitas tubuh kita. Kalau kita tetap melakukan aktivitas fisik yang kuat, maka sel mau tidak mau dia harus mendapatkan nutrisinya, dapat makanannya. Setiap sel mati akan diganti dan penggantian sel butuh nutrisi. Setiap sel yang pada waktu kita puasa, pada saat kita bekerja, pada saat kita olahraga, misalkan pada waktu puasa, sel tetap butuh nutrisi supaya tubuh kita bisa beraktivitas. Makanan kita adalah calon makanan sel. Sel itu tidak tahu apa yang masuk ke mulut kita, tapi intinya begini, jika kita makan nasi, maka sel maunya glukosa. Jika kita makan daging, tahu, tempe, sel maunya asam amino. Minyak dan lemak, sel maunya asam lemak dan gliserol, dan sebagainya. Nah, intinya yang memecah makanan ini, merubah menjadi makanan sel, itu terletak pertama kali di lambung, dan bagian lambung yang memecah makanan tadi, yang bertugas merubahnya adalah asam lambung. Jadi pada intinya, pada saat kita ini puasa pun, ingat, asam lambung tidak boleh netral. Asam lambung harus tetap asam. Apabila pada saat kita puasa nanti, sahur jam 10 jam 4, kalau di Surabaya kan jam 4 lebih ya, itu udah, sudah subuh. Jadi jam 3 kita bangun, kita makan. Kemudian, kalau jam 10, 11, perut perih, berarti itu tanda masalah di lambung. Usahakan jangan sampai itu terjadi. Pada saat kita sakit lambung, ternyata mayoritas yang diambil itu adalah antasid, yaitu penetral asam lambung. Bahkan sering saya lihat di iklan, banyak yang mengatakan kalau puasa, jika sakit lambung maka minumlah obat penetral asam lambung. Dan ini sangat merusak sekali. Jadi usahakan jangan sampai terjadi skema penetralan asam lambung. Jika lambung itu luka, kemudian dinetralkan, maka pH naik, otomatis makanan tidak terpecah. Kalau saya gambarkan adalah, kita makanan ini masuk ke lambung, kemudian lambung kita itu netral, kita kasih obat mah atau sesuatu yang basah, akhirnya makanan ini tidak terurai lagi. Sehingga sel-sel kita kelaparan, dan akhirnya mati, dan akhirnya banyak sekali penyakit. Ini terjadi secara umum ya. Setelah kita mengetahui hal ini, maka nanti kita bahas bagaimana kalau kita puasa. Kita makan ini, kita makan. Menunya sekitar 2.655 kilokalori per hari. Jadi kebutuhan kita itu adalah satu hari itu 2.655 kilokalori. Sampai 3.000 antara itulah, tergantung aktivitas kita. Nah, di sini saya buat simulasi. Karbohidratnya 430 gram, lemaknya 75 gram, proteinnya 65 gram. Nah, si orang ini dia hanya butuh energi 2.200 kilokalori sebenarnya. Dia makan sebanyak 2.655 kilokalori. Namun, lambungnya itu bermasalah. Dan dia sering membuat, begitu lambung sakit, maka dia minum obat penetral asam lambung. Pada saat dia minum obat itu,
atau lambungnya sudah terlanjur parah sehingga asam lambungnya tidak banyak keluar, maka terjadi inefisiensi atau kegagalan atau tidak efisiennya pemecahan makanan menjadi makanan sel. Protein akan turun pemecahannya menjadi 60%, karbohidrat akan turun 30%, lemak pun akan turun menjadi 60%. Kalau saya hitung lagi, jadi ini masuk ini makanan, lambung saya netral, kemudian gagal dipecah, daging yang saya konsumsi itu hanya dikonversi sekitar 40%. Karbohidrat yang saya makan, nasi tadi, hanya bisa dipecah sebesar 70%. Kemudian lemak yang ada dalam makanan saya hanya bisa dipecah sekitar 40%. Di totalnya hanya saya mendapatkan 1578 kilokalori. Ini yang diterima oleh sel. Sedangkan bahan bakarnya itu totalnya makanan saya itu 2655 kilokalori. Hanya terkonversi menjadi 578 kilokalori. Padahal yang dibutuhkan adalah 2200. Artinya di sini kebutuhan energi lebih besar dibandingkan energi tersedia. Apabila jangka panjang terjadi apa akibatnya? Orang ini pasti akan makan lagi. Lemaknya akan numpuk dalam darah, enzim dan hormon akan terganggu, sel kelaparan, tubuh melemah, dan banyak penyakit dan lain-lain. Ini skema secara garis besar pada tubuh kita. Masuk ke puasa. Kita bagi ada 2 tahap ya. Yang pertama adalah makanan sahur sampai jam 12 siang. Pada saat ini, sel kita ini, semua sel ini, mendapat makanan dari makanan sahur kita. Dari jam 12 sampai berbuka puasa, sel harus hidup. Sel tidak boleh mati. Tidak boleh nggak dapat makan. Kalau dia nggak dapat makan, maka dia akan mati. Kalau otak gagal, otak kita kekurangan glukosa, kita akan pingsan. Begitu skemanya. Pada saat jam 12 siang sampai jam buka puasa, itu kemungkinan makanan sahur kita sudah habis. Maka tubuh akan melakukan proses-proses untuk membuat sel kita itu tetap hidup. Apa yang dilakukan? Dia akan membongkar cadangan makanan selama dia tidak puasa untuk dipakai menjadi makanan semua sel. Tubuh kita akan melakukan namanya gluconeogenesis dan lipolisis. Dia akan membuat gula dari lemak yang dilakukan oleh liver dan ginjal. Kemudian apa lagi? Sel akan membuat lipolisis. Dia akan mengambil lemak adipus dalam cadangan lemak kita, kemudian dipakai menjadi energi oleh otot. Apa yang diproses? Yaitu semua cadangan makanan, jadi cadangan lemak, glikogen, cadangan protein, cadangan hormon, amino dan sebagainya. Kalau kita bisa memastikan tubuh kita tuh bisa melakukan proses gluconeogenesis dan juga lipolisis, maka kita akan mendapatkan puasa ini sebagai sarana untuk pembesian darah dan pengembalian metabolisme. Maka jika ini berlangsung, maka selama 30 hari, jika sistem tubuh kita benar, maka kita seperti di detox. Jadi seluruh sumbatan darah ini akan dipakai, akan diurai lagi. Yang hipertensi itu tensinya akan turun, yang diabetes akan sembuh, yang stroke akan membaik, dan sebagainya. Asal semua metabolisme tubuh dia berlangsung dengan baik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau lambung dia itu beres, tidak netral, dan kemudian diperbaiki secara kembali ke fitrah lambung tadi. Lambung harus asam. Kalau sampai lambung tadi dikasih makanan, kemudian terasa ada perih, berarti lambung itu bermasalah. Segera rekonstruksi lambung itu. Kalau tadi, gambar saya tadi di awal adalah akibat lambungnya netral, bermasalah, kemudian dia makannya 2.600 kilokalori, yang sampai ke dalam sel cuma 1.500 kilokalori. Akhirnya, makanan tidak sampai, kekurangan energi, dan dia akan sakit. Ini tak asumsikan orang yang tubuhnya sehat, lambungnya bagus. Dia makan ini. Dia makan 2655 kilokalori. Karbohidrat 430 semuanya. Dan kan lambungnya bagus, maka semua dicerna semua oleh sel. Dicerna oleh lambung dulu, kemudian masuk ke dalam sel. Di tingkat sel itu diterima 2655 kilokalori. Sama kan dengan yang dimakan. Cuman orang ini ternyata dia banyak tidur. Dia nggak banyak gerak misalkan.
dia hanya butuh energi 2.200 kilokalori, kan lebih ini. Terus bagaimana, apa yang terjadi jika dia makan lebih? Maka sisa makanan ini akan ditimbun di dalam cadangan makanan. Apabila sistem metabolisme tubuh orang ini sehat, makanan dia berlebih, maka apa yang terjadi? Satu, tubuh akan segar, energi dan darah akan lancar. Yang dua, kelebihan energi akan disimpan dalam bentuk lemak adipus, glikogen, dan protein dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, cadangan energi akan dipakai pada saat puasa dan situasi-situasi kelaparan. Jadi kita telat makan, kita harus bekerja, kita puasa, maka tubuh akan menggunakan cadangan energi yang kita dapatkan pada saat kemarin-kemarin, asal tubuh kita, metabolisme kita berjalan dengan baik. Namun jika sistem itu gagal, maka makanan tadi akan numpuk dalam darah, dan ini akan membuat kebulderan dalam metabolisme dan akan menjadi banyak penyakit. Kalau satu hari kita butuh energi 2.655 kilokalori, kita bagi 3. Jadi kita bagi 3. Jadi pada saat kita makan sahur, kita kemungkinan akan makan sekitar 885 kilokalori pada saat sahur. Ya. Karbohidratnya 143 gram, lemaknya 25 gram, proteinnya 21,6 gram. Nah, karena orang ini lambungnya bagus, maka semua makanan ini akan dipecah semua sampai ke tingkat sel dengan energi yang sama, sebesar 885 kilokalori. Nah, kita hitung kebutuhan energi dia. Orang ini pada saat dari sahur sampai jam 12 siang, dia butuh energi 885 kilokalori. Kemudian pada saat jam 12 siang saya buka puasa, dia butuh 885 kilokalori. Nah, setelah dia buka puasa sampai sahur lagi, dia butuh sekitar 885 kilokalori. Nah, sekarang yang kita concernkan di sini adalah pada saat ini, dari jam 12 siang sampai buka puasa. Pada momen inilah momen berharga bagi tubuh kita, di mana proses-proses pembongkaran cadangan energi, pembongkaran tumpukan gula dalam darah itu berlangsung. Asal kita bisa memenuhi kebutuhan metabolisme di tingkat sel. Kita harus kembalikan algoritma tubuh kita sebagaimana Sang Pencipta membuat aturan itu. Kalau ini gagal, Bapak Ibu, maka puasa kita akan sangat susah. Dan kemungkinan waktu lebaran kita akan banyak penyakit nantinya. Nah, pada saat kita puasa ini, dari sahur sampai jam 12 siang, tubuh masih segar. Dari jam 12 siang mulai ngantuk itu. Mulai ngantuk dan sebagainya. Nah, pada saat inilah tubuh itu akan melakukan konversi. Begitu sistem mengetahui bahwa dia puasa, oh ternyata orang ini puasa. Maka tubuh ini akan menggunakan skema yaitu gluconeogenesis dan juga lipolisis. Yaitu lemak adipus akan dibongkar jadi keton dan glukosa, glikogen akan jadi glukosa, protein akan enzim dan hormon, kolesterol akan jadi hormon. Semua dipakai. Apabila hal ini lancar ya, maka lulus puasa akan sehat. Jadi saya sangat bayangkan ya, seseorang itu tinggi triglycerid, tinggi kolesterol, tinggi asam urat. Apabila dia berhasil memperbaiki lambung dia dan dia makan sesuai makanan manusia, jadi makanan yang baik, maka dia tahu makanan baik itu seperti apa. Maka insya Allah selama bulan Ramadan, maka menjadi bulan yang penuh berkah bagi tubuhnya dia. Paling tidak dalam upaya penyembuhan nantinya. Sekarang kita simulasikan puasa tapi lambungnya netral, apalagi dia minum obat mah pula. Dia menu makanannya 885 kilokalori pada waktu sahur ya. Karbohidratnya 3, lemaknya 25 gram, proteinnya 1,6 gram. Karena lambungnya itu masalah, maka yang dikonversi hanya menjadi 524 kilokalori. Padahal dia butuh 885 kilokalori. Makanan udah cukup nih, 885. Tapi karena lambungnya bermasalah, maka yang terkonversi hanya menjadi 524 kilokalori. Tekor. Biasanya pada orang-orang ini yang ada masalah ini, jam-jam 10-11 dia udah lemas itu. Udah lemah, kemudian mulai sakit perut ya. Karena pada saat
sel butuh makan dan nggak ada makanan, maka dia pasti akan minta lambung untuk bertindak. Nah, lambung bertindak nggak bisa. Dia berusaha melakukan gluconeogenesis juga nggak bisa. Maka lama-lama orang ini, mungkin hari ke-5, hari ke-7, sudah mulai kepayahan dan dia nggak sanggup untuk puasa. Setelah dikonversi hanya menjadi 524, kita cek. Ternyata kebutuhan energi tetap 885 kilokalori sampai jam 12 siang. Tersedia hanya 524. Dari jam 12 siang sampai buka puasa butuh 885 lagi. Apa yang terjadi pada orang yang seperti ini? Yang satu, jelas badan akan lemah, lemas, lesu dan letih ya. Lambung akan perih pada siang sampai sore. Jadi biasanya pada saat jam 12 siang, jam 11 itu sudah mulai itu lambungnya agak perih. Makin sore ya cadangan makanan, karena hari-hari sebelumnya pun demikian terjadi, maka dalam tubuh dia itu, dalam selnya itu tidak banyak cadangan makanan. Tetapi makanan-makanan yang gagal dicerna itu akan numpuk dalam darah, sehingga dia akan jadi hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Karena nggak ada cadangan di tingkat sel, maka apa yang mau dirubah? Apa yang mau dirubah menjadi gluconeogenesis, menjadi lipolisis, apa gitu loh. Skemanya nggak terjadi. Maka makin hari orang ini akan makin lemah dan kemungkinan tidak bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan. Sel akan lapar, tubuh lemah. Nah, lebaran sakit dan ibadah tidak maksimal, maka kita menjadi orang yang rugi. Nah, ini jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terjadi pada kita, karena kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa ditemukan lagi. Jadi kita maksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan ini semampu kita bisa, tetapi ingat kita punya keterbatasan di sistem. Apabila sistem ini kita langgar, sama saja kita menentang apa yang sudah disematkan oleh Sang Pencipta pada tubuh kita. Maka kemungkinan kita akan gagal dalam menghadapi ibadah puasa ini. Bagaimana supaya kita puasa sehat dan ibadah maksimal? Segera jalankan konsep Karnus. Strategi konsep Karnus sangat sederhana. 1. Perbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel. Dengan cara apa? Rekonstruksi lambung dengan pati resisten dan kolagen tipe 3 dari tulang sapi untuk merubah makanan menjadi nutrisi sel. Kemudian kedua, hindari obat atau minum obat penetral asam lambung. Kemudian pastikan bahan baku untuk nutrisi sel tersedia dengan cara makan banyak lauk dan bervariasi dan berhenti makan sebelum kenyang. Lindungi nutrisi sel yang diangkut oleh darah dari risiko oksidasi dengan kata kompleks dan antioksidan. Yang kedua, hindari makanan yang dimodifikasi. Makanan-makanan yang sulit dicerna. Pada waktu puasa kita hanya makan 2 kali, sahur dan buka. Perut ada batasnya makan. Pelajarilah makanan apa yang mudah dicerna oleh lambung kita dan mudah dimetabolisme di dalam darah oleh sel, gitu ya. Pelajari itu. Intinya di kita adalah hindari makanan-makanan yang berubah secara molekuler. Contohnya ya lemak yang dimodifikasi, kemudian flavoring misalkan, pengawet, pewarna dan sebagainya. Yang ketiga, bakar lemak yang menumpuk dalam darah menjadi energi. Nah, pembakaran lemak ini sangat efektif pada saat kita puasa, tapi kita harus penuhi bahan baku dan skema bahan pembantunya pada saat terjadi pembakaran lemak ini. Jadi tidak mudah bakar lemak, Ibu. Kita harus memenuhi skema dari Sang Pencipta itu. Kalau kita langgar, tidak terbakar lemak itu. Dan numpuk dalam darah, dan akan jadi plak, dan kemudian akan berpotensi menjadi banyak penyakit. Dan yang paling utama, tubuh kita akan lemah, apalagi selama puasa ini. Jadi pastikan momen kita di puasa adalah untuk membakar lemak dalam darah. Asal semua mekanismenya kita penuhi. Yang keempat, pastikan tubuh cukup istirahat dan berpikir positif dan selalu bersyukur. Langkah terapannya? Sahur dan buka. Ya. Pada sahur, awali minum dengan lagi. Boleh campur kurma. Kalau nggak ada kurma, boleh ada madu sinta. Atau madu yang lain boleh. Kalau madu sinta memang kita setting yang mudah di metabolisme oleh tubuh. Yang kedua, setelah minum agi sereal, makan banyak lauk dan berhenti makan sebelum kenyang. Nggak usah khawatir, saya nanti kelaparan. Sahur enggak. Jika lampunya beres, makan banyak lauk, bervariasi, berhenti makan sebelum kenyang. Yang ketiga, nasinya menggunakan beras Karnus. Terlebih pada pasien diabetes, hipertensi, dan lain-lain, atau stroke, yang pingin sekaligus untuk mekanisme kesembuhan. Apakah orang biasa dianjurkan? Boleh. Untuk yang sakit sangat baik, apalagi yang orang yang sehat. Nah, setelah makan, minum algati dan hindari obat mah atau obat-obat penetral asam lambung. Pokoknya lambung itu harus bagus, asam lambungnya harus maksimal. Kalau sampai perih, kemudian dinetralkan sembuh, otomatis itu lambung masalah. Dan obat-obat penetral lambung itulah yang kita hindari selama kita puasa, karena kita makannya hanya sahur dan buka. Di tengah-tengah siang hari, sel kita harus makan. Dari siang hari dan 12 siang sampai buka puasa, sel-sel kita itu mendapatkan makanan dari
skema gluconeogenesis dan lipolisis. Proses gluconeogenesis dan lipolisis itu proses yang rumit, membutuhkan metabolisme yang baik. Dan itu intinya diawali dengan lambung yang normal. Lambung normal apa cirinya? Asam lambungnya bisa maksimal, lambungnya nggak masalah. Kalau masih perih, berarti itu ada problem di lambung, segera rekonstruksi. Kemudian waktu buka puasa, tetap awali takjilnya dengan agi sereal, campur kurma. Jadi kalau saya itu bikin, biasanya saya agi air panas, saya kasih kurma, langsung tak telupin aja. 1 biji atau 2 biji. Kemudian saya aduk, kemudian hangat saya minum agi plus saya gigit kurmanya. Jadi agak lunak gitu, enak gitu. Atau boleh kasih madu cinta 1 sendok teh. Kemudian setelah ini sholat maghrib, makannya banyak lauk dan bervariasi. Dan kalau bisa nasinya juga nasi dari beras kanus, terutama bagi mereka yang dalam proses penyembuhan. Jadi ibadahnya dapat, kemudian sekaligus kita kembalikan ke fitrah kita dengan cara menerapkan konsep ini. Setelah itu minum Al-Ghati dan tetap hindari obat mah. Jadi ini skema kita. Apakah nggak boleh minum minuman yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Kalau saya ingin minum air kelapa, nggak apa-apa. Minum sirup, nggak apa-apa. Cari sirup yang kalau bisa nggak ada pewarnanya. Kalau paksa ya silakan, nggak apa-apa ya. Toh nggak banyak kan. Kalau saya gambarkan pada saat kita makan sahur, skema ini skema mereka yang lambungnya sehat loh ya. Kalau nggak sehat, ini nggak terjadi ini. Pada saat makan sahur, dia akan dipecah semua oleh lambung makanan ini, akan menjadi full nutrisi sel ke dalam darah. Dari jam 12 siang sampai jam maghrib ya. Kalau di sini maghribnya sekitar jam 17.30 di sekitar Surabaya, sekitar situ. Dari jam 12 siang sampai 17.30 tubuh kita menggunakan skema gluconeogenesis dan lipolisis. Maka dia akan membakar termasuk plak-plak ini. Jadi plak itu adalah timbunan energi yang gagal di metabolisme oleh tubuhnya yang sakit tadi. Atau tubuh seseorang. Sehingga dia numpuk di sini. Dan itu selama ini tidak pernah ada skema pembakaran. Bagaimana pembakarannya? Lemak tadi harus dipecah menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak akan diterima oleh sel. Sel akan menggunakan asam lemak tadi menjadi ATP dalam skema beta oksidasi sampai ke siklus Krebs di situ. Tapi poinnya adalah di dalam di dalam plak ini, dalam darah ini, itu harus ada enzim yang cukup. Dan itu hanya dapat dihasilkan apabila lambung kita itu normal, bisa memecah protein. Karena bahan baku enzim itu adalah asam amino. Asam amino diambil dari protein yang kita makan waktu sahur tadi. Jadi saya anjurkan tetap banyak protein loh ya syaratnya ya. Tempe, tahu, ikan silakan, banyakin aja. Kemudian untuk apa? Untuk memecah ini. Sehingga selama kita puasa ini jam 12 sampai jam maghrib ini ya Bapak Ibu, maka mau tidak mau tubuh kita, sel kita akan merubah semua plak, semua lemak adipos jadi akan dirubah untuk menjadi makanan sel. Bayangin, jika ini terjadi Bapak Ibu, selama 1 bulan darah kita akan bersih dari plak. Asal ingat lambungnya harus bagus. Makanan yang dimakan adalah makanan manusia, bukan makanan yang bukan makanan manusia. Yaitu contohnya flavor, minyak yang dihidrogenasi misalkan ya, dan lain-lain. Jadi ini butuh ilmu untuk pelajari makanan tadi. Kemudian plak akan hilang, darah akan bersih, tensi turun, gula turun, semutan hilang. Insya Allah Bapak Ibu, selama 1 bulan ini kita ketemu Idul Fitri, maka tubuh sehat dan kembali ke fitrah. Sehingga insya Allah kita bisa meraih kemenangan dengan mudah ya, dengan cara ini. Nah ini adalah agi sereal. Nanti bisa pelajari lebih lanjut. Saya membuat tagline di sini untuk yang tercinta, karena saya yakin semua saudara kita, ayah kita, kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita menginginkan kesehatan yang baik. Maka insya Allah AG ini akan bisa menjadi lantaran kita untuk kembali sehat dengan cara mengembalikan fungsi tubuh sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Makanya saya buat tagline ini untuk yang tercinta. Jika Bapak Ibu sayang pada orang tua, kasihlah zakat ini. Apalagi puasa ini ya, sangat penting ini. Al-Ghati ini untuk pelindung darah,
Sehingga makanan yang kita makan waktu sahur itu tetap terlindungi selama dalam darah sampai dia habis. Tidak berubah. Kalau dia berubah, sudah terkena lagi. Sehingga akan numpuk jadi plak dan sebagainya. Agati membantu dalam melindungi makanan supaya tidak rusak dan tetap fresh sampai diterima oleh sel. Nah, kemudian beras kanus. Beras ini kami setting sampai perhitungkan sampai tempat pembakaran di dalam sel, yaitu di mitokondria, sehingga makanan ini akan mudah dicerna oleh sel. Sekaligus dia akan membantu aktivasi untuk pembakaran plak di dalam darah. Makanya saya anjurkan sekali Bapak Ibu yang memang menginginkan puasa ini sebagai sarana untuk pengobatan dan sekaligus mendapatkan kemudahan selama puasa, maka selama sebulan ini gunakan beras kanus sebagai pengganti nasi. Kemudian ini madu cinta, memang madunya memang kami setting dari bahan-bahan alami, dari buah, jadi cocok bagi mereka yang ingin pemanis, tapi yang ada khasiat dari buah-buahan. Yang kita pakai adalah anggur, kemudian lemon, kemudian ada jahenya juga ya, sedikit, dan madu.